Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, ketemu lagi pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan satu hal yang saya dapatkan, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan atau di tengah dunia ini. Ya, mari kita akan baca dari Matius pasal 6 ayat 33-36 ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 sampai 34 ya. 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, sering memang kita kalau punya ada kata-kata jaminan atau masa depan. Enaknya begini, kalau kita dapat sesuatu yang dipaketin, bahwa kita nggak usah pusing hari esok, apalagi bulan depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai mati nggak usah khawatir. Alangkah baiknya gitu ya. Enggak, saudara. Rupanya kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun sama Tuhan tidak pernah seakan-akan jadi orang percaya sana beres, nggak ada masalah. Enggak. Saya dapat satu pelajaran penting di sini ya teman-teman, bahwa Tuhan menghendaki kita berharap pada Dia. Perhatikan di sini, satu hari. Jadi Tuhan bilang jangan khawatir untuk minggu depan, bahkan jangan khawatir untuk besok, jangan khawatir apalagi tahun depan. Sampai tua, enggak. Esok aja enggak usah khawatir. Hari ini aja lu pikirin, hari ini datang kepada Tuhan. Dan pasal 6 ayat 11 itu juga waktu Yesus, murid-murid minta Yesus mengajarkan mereka berdoa, luar biasa ayat 11 mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan ya. Makan sehari tapi secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya, bukan sepuas-puasnya. Ada kala kita menjadi manusia mungkin perlu merenungkan ya di hadapan Tuhan ya. Saya senang ada dapat seorang rekan ya. Ketika saya telepon sama dia, kondisi sekarang gimana, usaha gimana ya. Saya bilang jangan dah kamu kalau lagi susah jangan beli itu ini buat hamba Tuhan dan sebagainya. Saya ngomong begitu. Dia bilang enggak. Ini berkat Tuhan cukup kok bagi saya. Kalau ada makan, ada pakai cukuplah. Itu juga prinsip Paulus yang di mana dia tulis kepada Timotius. Dan benar saudara. Memang kita boleh punya rencana. Kita boleh punya sebuah harapan lebih jauh. Kita boleh punya kalkulasi dan bagaimana investasi dan itu harus. Dan kita perlu doa sama Tuhan untuk investasi jangka panjang tapi dengan satu dasar adalah bahwa supaya day by day, hari lepas hari. Di ratapan Yeremia juga mengatakan tiap hari Tuhan memberikan berkatnya yang baru, kasih karunia-Nya yang baru. Nah, kasih karunia itu penting saudara, lebih daripada lebih sekedar berkat ya, berkat makanan, berkat kesehatan, atau berkat kekayaan itu kalau kasih karunia itu lebih bahwa kita bisa mendapatkan sebuah ketenangan yang luar biasa, berlabuh di dalam Tuhan di tengah hidup ini, di tengah ancaman, di tengah hal-hal yang kita nggak ngerti, di tengah semua persoalan hidup ini. Ya, bahkan saudara, hari-hari ini kalkulator kita itu nggak sahih, kadang-kadang salah hitung. Ya,
Apalagi manusia untuk saat ini, ya kita berdoalah supaya kita sebagai orang percaya, kita tetap setia, kita jujur, kita bertanggung jawab. Di luar sana ada banyak orang, ya, ketika bisnis bagus-bagus, susah begini, dia hilang, dia istilahnya ya hilang begitu aja. Nah, teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah saya mendapatkan sebuah dorongan dari Tuhan atau firman atau rema yang mengajak saya tiap hari datang kepada Tuhan. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang baru yang hari ini. Dan aku tidak mau khawatir hari esok. Aku tahu tiap hari Engkau memelihara aku. Aku hari ini betul-betul hidup di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup mengikuti pimpinan dan kehendak Tuhan. Dan dalam doa itu juga segala rencana, segala program, segala investasi pribadi dan apa-apa Tuhan juga berkati. Supaya itu semua dasarnya adalah supaya tiap hari aku boleh melihat berkat Tuhan. Nah, saudara tahu ya, kita boleh invest, kita boleh punya toko, kita punya boleh usaha pabrik boleh. Tapi kita berharap bahwa Tuhan pelihara sehingga setiap hari kita bisa lihat, oh ini berkat baru lagi, oh ini berkat Tuhan. Bukan kita begitu punya pabrik cuan banyak atau punya ini cuan banyak, diem. Tiap hari nggak cari Tuhan. Kayak anak muda itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Dia sudah punya barang ditaruh di lumbung, hasil taruh di lumbung, bahkan lumbungnya kurang besar, dibesarin lagi, berkata, ayo jiwaku istirahatlah, kamu nikmati semua. Tuhan bilang kalau malam ini hidupmu kalau diambil, hidupmu kalau berakhir, untuk siapa? Nah ini penting saudara, bahwa sebetulnya ketika kita bicara tiap hari, kita juga bicara tentang hidup ini diberikan tiap hari Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan berikan hidup, Tuhan juga berikan berkat. Tuhan kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Betul saudara? Kita punya simpanan besok. Kita punya sesuatu besok. Kita punya sesuatu untuk tahun depan apa. Tapi kalau kita tidak hidup lagi gimana ya? Ya enggak juga ya. Nah puji Tuhan bahwa Tuhan maunya kita itu memperhatikan hidup kita. Kalau Tuhan memberikan kita hidup, hari ini hidup, hari ini juga kasih karunia berkat Tuhan cukup. Semua kita investasi kita lakukan, kita percaya tangan Tuhan tiap hari memimpin. Maka lebih dari itu ya dikatakan di ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya carilah Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, hidup dalam Tuhan, semua Tuhan pimpin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dari firman-Mu kami diingatkan. Cari Engkau. Kalau Engkau memberikan kami hidup hari ini, kasih karunia-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu, pasti cukup bagi kami. Engkau berkata, kesusahan satu hari cukuplah itu. Dan Engkau mengajarkan murid-murid juga berdoa, berikanlah pada kami makanan kami hari ini secukupnya. Secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Demikian juga Paulus menulis surat kepada Timotius adalah kalau ada makan, ada minum, cukuplah. Tuhan, kami tidak mau disusahkan, khawatir karena hari esok. Apalagi bulan besok, tahun besok. Sana yang masih jauh. Tapi hari ini, ketika ada kesulitan, ketika ada pergumulan yang kami rasakan, kami mau datang kepada Tuhan. Dan kami percaya di sana Tuhan menyediakan anugerahnya, kasih karunia yang cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.